semuanya. Waalaikumsalam. How are you today? I'm I'm so feel happy today because I met you. Paham? Oke. Hari ini saya gembira karena bertemu dengan kalian semua. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah seperti biasa. Kita lakukan irama nahwan. Oke? Yo. Siapkan, nanti saya pimpin untuk mengawali doanya. Yuk, siapkan dulu. Duduk siap. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Zaki akan mengecek dulu presensinya. Apakah ada hari ini dari teman kalian yang tidak hadir? Tidak? Ada. Siapa sih nggak masuk hari ini? Elsa belum masuk, Pak. Elsa belum masuk. Masya Allah. Sakit apa sih kok belum masuk? Hati. Sakit hati ya, jangan gitu lah. Sakit. Ada yang dari rumahnya? Saya Pak, sakit demam. Oh, demam. Kita doakan bersama-sama, semoga Allah memberikan kesembuhan pada teman kalian, Elsa, sehingga di pertemuan selanjutnya masih bisa berjumpa dengan kita kembali di pembelajaran di kelas kita, ya. Semoga Allah kesembuhan. Anak sekalian, setelah kita minggu kemarin mempelajari tentang bagaimana cara melengkapi harokat atau tanda baca pada surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Kita belajar bagaimana membacanya, menulisnya, kemudian mengartikan lafaz-lafaznya, dan mengidentifikasi bacaan gunnah pada kedua ayat tersebut. Kali ini kita akan mempelajari apa sih yang terkandung di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54 tentang penciptaan alam semesta ini, dan nanti diharapkan kamu mampu membuat sebuah infografis sederhana tentang pesan utama dari surat Al-Anbiya ayat 30 tadi dan surat Al-A'raf ayat 54 tadi dengan kreatif dan informatif. Nah sekalian, kalian tentunya diajarkan pelajaran IPA kan? Ya. Pernah dengar nggak bagaimana teori penciptaan alam semesta? Pernah? Apa namanya? Teori Big Bang, betul. Nah, dalam Al-Quran itu ternyata sudah dijelaskan tentang teori tersebut. Apa ya, Pak? Belum tahu? Belum. Oke. Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Tapi sebelumnya, coba bayangkan, pernahkah kalian itu berpikir bagaimana bumi, langit, bintang, planet bisa begitu teratur? Pernah nggak berpikir bagaimana? Tidak. Oke, kalau tidak, dalam surat Al-Anbiya dan surat Al-A'raf tadi Allah memberikan petunjuk yang luar biasa bagaimana semua itu bisa teratur. Mari kita pelajari bersama. Sekarang Pak Zaki ingin memberikan sebuah tayangan video pada kalian. Silahkan disimak terlebih dahulu. Inilah ukuran sebenarnya dari alam semesta. Sudah. Sekalian, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah melihat tayangan video tadi?
Ya, silakan Safa. Ternyata alam semesta seteratur itu ya. Ya, betul. Ternyata alam semesta itu seteratur itu. Kalau Pak Zaki muncul pertanyaan gini, apa pesan yang Allah sampaikan melalui keteraturan alam semesta ini? Saya Pak, Apa? bahwa keteraturan itu adalah kekuasaan Allah. Oke, bahwa keteraturan itu kekuasaan Allah. Oke, sekarang kita lanjut anak-anak sekalian. Silahkan kalian membentuk kelompok untuk diskusi. Kelompoknya acak, ya. Jadi silakan langsung membentuk satu kelompok. Seperti kemarin, satu kelompok 4 orang. Segera silakan. Ya, silakan. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bekerja secara kelompok. Sudah bentuk kelompok ya? Ya. Oke, satu kelompok 4 orang. Ya. Tujuannya kita akan merancang sebuah infografis, di mana infografis itu akan membantu menjelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Nah, kira-kira siapa yang sudah tahu yang namanya infografis? Apa? Grafis itu seperti poster ya Pak? Kayak poster? Ya, infografis itu hampir mirip dengan poster, di mana ada gambar dan ada tulisannya, ya. Jadi infografis itu kombinasi antara gambar dan tulisan yang disusun sebagai informasi yang mudah untuk dipahami. Nah, Pak Zaki ada sebuah contoh infografis. Coba saya carikan ya, apakah masih ada. Nah, ini ada sebuah contoh infografis yang Pak Zaki buat. Sekarang coba silakan amati. Kira-kira apa saja yang ada pada infografis ini? Ada apa? Apa, Kanu? Ada judulnya Pak. Oh betul, atas sendiri judul. Lagi? Safa? Gambarnya. Ada gambar sebagai pelengkap. Oke, ada lagi? Coba diamati lagi. Ini warnanya hijau hitam. Berarti harus bagaimana? Ada warna-warni. Warna-warni, betul. Nah, jadi kalian nanti akan membuat infografis seperti ini ya. Nanti silakan kembangkan sendiri dengan kreativitasnya masing-masing. Pastikan infografis itu ada judulnya, kemudian ada ayatnya, yang terakhir ada makna kandungan dari kedua ayat tersebut. Jangan lupa sisipkan juga icon-icon sebagai pendukungnya. Oke? Ya. Nah sekalian, untuk memastikan proyek infografis ini berjalan dengan lancar, dengan tepat waktu, maka nanti silahkan dibagi setiap kelompoknya bagaimana infografis ini bisa selesai tepat waktu. Artinya silahkan dibagi di manajemen waktunya. Jangan lupa kalian bisa mencari informasi dari sumber-sumber yang ada. Misalnya di sini ada banyak buku, pakai buku yang ada di sini, atau cari sumber-sumber di internet ya. Nah sekalian, Pak Zaki bagian LKPD-nya ini untuk membantu diskusi kalian. Nanti silahkan jawab pertanyaannya. Kemudian jawaban itu akan membantu kalian di dalam mengerjakan infografisnya. Jadi silakan jawab pertanyaan di situ. Setelah selesai, jawaban itu akan membantumu untuk membuat infografis. Sekarang silakan kerjakan. Gimana? Sudah menemukan mana kandungannya? Oke, yang surat Al-A'raf sudah? Oke, silakan didiskusikan. Apa yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat berapa tadi? Ayat berapa? Al-A'rafnya 54. Oke.
Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah? Belum Pak, sedikit lagi. Oke, itu sudah bagus. Cuma fontnya yang di bawah itu mungkin bisa diganti biar lebih match dengan judulnya ya. Iya. Gimana? Oh, belum bisa. Sebentar. Silakan di-reload dulu. Kalau sudah, tunggu. Sudah selesai belum? Menentukan masa keduanya? Oke. Silakan segera dimasukkan dalam desainmu ya. Iya. Pastikan desainmu memuat hal-hal tadi yang disebutkan di depan tadi. Iya. Baik anak-anak, sekarang saatnya sesi presentasi. Ini sudah ada yang ngirim ke Pak Zaki. Kita coba dari kelompok berapa ini? Kelompok 4 sudah mengumpulkan. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan karyanya. Bentar, yuk silakan. Suaranya yang keras biar terdengar jelas. Bentar, masih nunggu dulu ya, nunggu dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas infografis dari Pak Zaki. Yang beranggota, saya Tangga Safira Putri, dan Mirza Safira Putri, saya Safanaria Paramadani. Kita akan membacakan hasil tugas kita. Yang pertama, kandungan Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Kandungannya yaitu Allah menciptakan alam semesta dari satu kesatuan menjadi langit bumi yang terpisah, menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air, dan Allah mengingatkan kaum kafir untuk merenungi segala ciptaannya dan menegaskan bahwa apa yang tercipta di dunia merupakan bukti atas kuasanya Allah akan beriman kepadanya. Berikut kandungan Quran surah Al-A'raf ayat 4 menegaskan bahwa Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari masa. Allah SWT adalah pemilik, penguasa, dan pengatur. Dia yang paling berhak disembah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa geser sebentar dulu. Coba kita kaji bersama-sama. Ayat sudah lengkap, arti sudah lengkap. Nah, mungkin ini sama seperti kelompok sebelumnya. Fontnya masih kurang padu. Jadi mungkin ke depan pemilihan font atau huruf itu harus sesuai dengan judul dan isinya. Jadi itu mempermudah orang untuk membaca informasi yang ada di dalamnya. Terima kasih kembali. Tepuk tangan kelompok 4. Anak sekalian, selanjutnya kita akan melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selama kalian mengerjakan proyek tadi, kira-kira apa hal yang paling berkesan, apa yang paling menantang? Silakan. Saya merasa paling berkesan saat mencari informasi untuk infografis kami. Saya jadi tahu banyak tentang isi Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ada lagi lainnya? Saya, Pak. Silakan. Tantangan terbesar kami adalah membagi tugas dalam kelompok. Awalnya sulit, tapi setelah diskusi semuanya jadi lebih mudah. Ada lagi lainnya? Mungkin tantangan dalam membuat proyek tadi, misalnya ada apa? Ada nggak tantangannya? Mungkin ada. Apa? Untuk membuat kan banyak di aplikasi Canva, jadinya untuk tantangan mungkin di internet. Oh, kendala internet ya.
mungkin karena tempat kita itu kondisi kita berada di daerah pegunungan, jadi sinyal agak lumayan ya. Itu menjadi tantangan tersendiri. Harapannya meskipun seperti itu, tapi kalian bisa menguasai keterampilan menggunakan aplikasi Canva. Anak sekalian, coba sekarang mari kita pikirkan bersama-sama. Kira-kira dengan kita hari ini melakukan proses pembelajaran seperti ini, kita buat proyek, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, atau mungkin ke depan kalau misalnya Pak Zaki berikan tugas yang sama membuat proyek, apa yang akan kalian lakukan? Saya Pak, Silakan Mas. saya akan men-share ke teman-teman di Instagram. Kenapa kok pengen men-share di media sosial Instagram? Karena supaya teman-teman saya Tahu, betul, biar teman-teman tahu apa yang dibuat. Kalau hari ini membuat tentang makna kandungan surat Al-Anbiya, maka teman-teman tahu yang awalnya belum tahu tentang surat Al-Anbiya ayat berapa tadi? 30. Jadi lebih tahu tentang penciptaan alam semesta. Anak sekalian, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berpikir terlebih dahulu, kita bertafakur betapa Allah itu memiliki kuasa terhadap alam semesta, ya kan? Nah, jadi dengan Allah memfirmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf 54 tadi, itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kuasa dengan menciptakan alam semesta dan isinya. Nah sekalian, hikmah dari proyek ini adalah kita bisa belajar menggali makna dari alam semesta dan mengkomunikasikannya dalam bentuk karya yang kreatif. Misalnya tadi kita buat infografis, mungkin di depan kita bisa meningkatkannya lagi buat poster, flyer, atau lain sebagainya, ya. Sebagai penutup, ini nanti Pak Zaki akan berikan soal asesmen formatif seperti biasa melalui Google Form yang linknya akan Pak Zaki kirimkan melalui grup WhatsApp kelas, ya. Nah sekalian, untuk menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari hari ini. Kita seperti biasa lakukan doanya bersama-sama. Mas silahkan pimpin. Jujur siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya untuk lanjutkan materi dari surat Al-Anbiya dan Al-A'raf ini. Terima kasih. Sudah stay. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.